Kenapa ya? Ada anak yang giginya tumbuh rapi banget, tapi ada juga yang berantakan ke sana kemari. Apakah karena turunan atau salah sikat gigi? Faktanya, banyak kebiasaan sepele yang bisa bikin gigi anak tumbuh jadi tidak rapi. Yuk, kita kenali penyebabnya sebelum terlambat. Penyebab pertama, dan yang paling sering disalahkan, adalah faktor genetik atau turunan. Yap, benar. Kalau ayah atau bunda punya bentuk rahang yang sempit atau gigi yang berjejal, anak punya risiko lebih tinggi untuk mengalami hal yang sama. Ini karena ukuran rahang, ukuran gigi, dan bagaimana mereka tumbuh memang sangat dipengaruhi oleh DNA. Tapi jangan pasrah dulu ya. Ini bukan berarti nasib gigi anak sudah pasti sama. Kita masih bisa banget membantu kondisi gigi anak tumbuh lebih baik dengan melakukan kontrol rutin ke dokter gigi sejak dini. Dokter gigi bisa memantau pertumbuhan rahang dan gigi anak, serta memberikan intervensi awal jika memang diperlukan. Jadi, genetik memang berperan, tapi bukan satu-satunya penentu. Selanjutnya, kebiasaan yang terlihat lucu saat bayi, tapi bisa jadi masalah kalau keterusan. Apa itu? Terlalu lama minum dari botol atau mengisap jempol. Kebiasaan ini sebenarnya normal untuk bayi sebagai cara menenangkan diri. Tapi, kalau kebiasaan ini berlanjut setelah anak berusia 2 atau bahkan 3 tahun, nah ini yang harus diwaspadai. Tekanan konstan dari atau jempol di dalam mulut bisa mengubah bentuk langit-langit dan posisi gigi. Akibatnya, gigi depan bisa maju ke depan atau yang sering kita sebut tonggos. Rahang atasnya jadi terdorong, dan bisa menyebabkan maloklusi atau gigi yang tumpang tindih. Pada akhirnya, gigi permanen yang akan tumbuh jadi ikut berantakan. Ingat ya, jempol bukan pengganti empeng seumur hidup. Jadi, penting untuk membantu anak menghentikan kebiasaan ini secara bertahap. Penyebab ketiga seringkali tidak kita sadari, yaitu kebiasaan bernapas lewat mulut. Coba perhatikan, apakah anak sering tidur dengan mulut terbuka atau mangap? Atau mungkin dia punya riwayat alergi, sering pilek, atau amandelnya besar? Kondisi-kondisi ini bisa membuat saluran napas lewat hidung tersumbat, sehingga anak terpaksa bernapas melalui mulut. Kalau ini terjadi terus-menerus, terutama saat masa pertumbuhan, posisi lidah akan turun ke dasar mulut, bukan menempel di langit-langit seperti seharusnya. Akibatnya, rahang atas cenderung menyempit dan kurang berkembang. Kalau rahangnya sempit, otomatis ruang untuk gigi tumbuh jeti tidak cukup, dan akhirnya gigi jeti berdesakan dan tidak rapi. Jadi, kalau anak sering mangap waktu tidur atau saat beraktivitas, itu tanda penting untuk segera diperiksakan ke dokter THT atau dokter gigi. Penyebab berikutnya adalah gigi susu yang tanggal terlalu cepat. Banyak yang menganggap gigi susu tidak penting karena toh nanti akan diganti. Ini salah besar. Gigi susu punya peran krusial sebagai penjaga ruang untuk gigi permanen yang akan tumbuh di bawahnya. Kalau gigi susu dicabut atau copot terlalu dini, misalnya karena cedera atau lubang yang parah, gigi di sebelahnya akan cenderung bergeser untuk mengisi ruang kosong tersebut. Akibatnya, jalur untuk gigi permanen jadi tertutup. Saat gigi permanennya mau tumbuh, dia kehilangan jalan dan akhirnya keluar ke arah yang salah. Bisa jadi miring, tumbuh di belakang gigi lain, atau bahkan tidak bisa keluar sama sekali. Analoginya seperti mobil rebutan parkiran, yang datang belakangan jadi tidak dapat tempat. Ini berhubungan langsung dengan penyebab kelima, yaitu kurangnya menjaga kebersihan dan kesehatan gigi. Gigi susu yang dibiarkan berlubang parah bisa mengalami infeksi, rusak, atau bahkan harus dicabut sebelum waktunya. Ujung-ujungnya sama seperti poin sebelumnya, tempat untuk gigi permanen jadi hilang, dan struktur gigi secara keseluruhan menjadi tidak simetris dan berantakan. Jadi, rajin menyikat gigi sejak gigi pertama tumbuh dan rutin ke dokter gigi adalah investasi terbaik untuk senyum si kecil di masa depan. Terakhir, kurangnya stimulasi pada rahang akibat makanan yang terlalu lembek. Di zaman modern ini, anak-anak sering diberi makanan yang sudah dihaluskan atau sangat lembut. Memang praktis, tapi kalau kebiasaan ini berlanjut, rahang anak jadi kurang terlatih dan kurang berkembang secara maksimal. Mengunyah makanan yang lebih keras dan berserat itu seperti olahraga untuk otot-otot rahang. Proses mengunyah ini merangsang pertumbuhan tulang rahang agar lebih lebar, sehingga menyediakan cukup ruang untuk semua gigi permanen tumbuh dengan rapi. Jadi, jangan ragu untuk mengajak anak makan sayur dan buah yang perlu dikunyah, seperti apel, wortel mentah, atau batang seledri. Setiap anak memang punya bentuk rahang dan gigi yang unik, tapi sebagai orang tua, kita bisa membantu mereka punya senyum yang lebih sehat dan percaya diri. Jangan lupa untuk mulai kontrol rutin ke dokter gigi sejak anak berusia 1 tahun ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Like, share, dan subscribe supaya makin banyak orang tua yang tahu informasi penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya.